Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Zafira dengan nomor NPM 2206831040. Di sini saya dari kelas Sistem Basis Data Arsip C akan mempraktikkan hasil kerja saya pada soal UAS yang telah diberikan oleh Pak Fajar sebelumnya. Saya izin share screen. Ya, maaf Pak tadi ya balik lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step saya dalam melakukan praktik pada soal UAS Drupal yang telah diberikan sebelumnya. Di sini untuk soal pertama yaitu membuat konten type baru dengan namanya tuh dokumen Dublin Core dan machine name-nya kan bebas. Di sini untuk ngeceknya itu kita ke structure, content type. Ya, berikut ini adalah beberapa content type yang sudah saya buat sebelumnya. Ini untuk dokumen Dublin Core. Kita cek dulu untuk machine name-nya. Di sini saya machine name-nya masih sama, dokumen underscore Dublin core underscore Dublin underscore core. Previewnya disable, diubah ke disable tadi kan optional. Lalu untuk default optionnya itu publish. Sebelumnya kan ada publish, promote, dan create. Nah, itu yang promote dan create gak usah. Ini sesuai dengan apa yang sebelumnya Bapak ajarkan. Lanjut, kalau udah di save, maaf Pak lama. Kita ke new tab aja. Nah, kalau udah di sini kita ke manage field. Nah, berikut ini beberapa soal nomor 2, yaitu tambahkan elemen Dublin Core 15 elemen dari Dublin Core metadata elemen set dengan fit dalam konten type Anda. Nah, ini 15 elemen yang ada di sini sudah saya tambahkan di sini dan di sini saya akan menjelaskan field type yang saya pilih pada label-label berikut dari 15 elemen Dublin Core. Nah, mohon maaf sebelumnya ini saya urutannya ngacak Pak, tapi saya akan jelaskan berdasarkan urutan pertama yaitu kita mulai dari judul atau title yang merupakan nama yang diberikan kepada sumber daya. Nah, di sini title saya tuh menggunakan text plain. Eh, oh ya Pak, sebelumnya saya bikin catatan untuk skrip saya untuk menjelaskan soal field type ini. Jadi mohon maaf Pak kalau misalkan saya agak nengok-nengok sedikit. Pertama itu alasan kenapa saya memilih text plan. Itu tuh karena label kan kebetulan saya akan melakukan pengisian contoh itu dengan menggunakan buku, Pak. Nah, di sini tuh saya memilih text plan karena label title kan akan diisi judulnya. Saya mau One Piece akan mengisi judul One Piece oleh user yaitu saya dan selain judul buku yang tidak dibutuhkan atau format dan markup apapun sehingga cukup berupa teks pol saja. Jadi di sini saya hanya pakai text plan yang nggak long juga karena menurut saya itu cuman cukup judul jadi pendek saja. Lalu kedua itu ada kreator. Di sini kalau kreator itu saya pakai entity reference. Kenapa saya pakai reference? Itu tuh karena untuk kalau nggak salah itu sebentar, Pak. Oh ya, entity reference itu menggunakan taksonomi different. Nah, alasannya kenapa saya pilih taksonomi itu karena buat menjaga konsistensi dan memudahkan pencarian filter berdasarkan kreator. Kan kebetulan karena nantinya kreator dari suatu judul itu bisa ada banyak, entah itu dari side story-nya, entah dari cerita side-nya dari buatan pers atau gimana. Nah, eh, itulah kenapa si kreator ini saya masukkan ke dalam entity reference di taxonomy term. Selanjutnya itu ada subjek. Subjek di sini saya menggunakan list text itu karena eh kalau misalkan elemen dari list text di subjek ini itu menggunakan metadata yang umumnya itu berupa kata kunci yang jumlahnya itu udah ditentukan dan dibatasi sejak awal. Selanjutnya,
Deskripsi. Ini bedanya deskripsi. Deskripsi itu saya menggunakan teks plain long itu karena deskripsi tentunya nggak pendek saja dan panjang. Jadi sehingga saya menggunakan teks plain long itu saja sih. Lalu lanjut kalau label publisher, ya publisher. Ya, penerbit, publisher, entitas yang bertanggung jawab untuk membuat sumber daya tersedia. Berarti itu penerbitnya. Di sini saya menggunakan text plan kayak kreator aja karena dia pendek. Jadi ya udah saya pakai text plan aja, nggak usah yang long. Tapi kan karena disesuaikan lagi sesuai kebutuhan, jadi mungkin kalau misalkan dari versi selain buku komik itu mungkin bisa pakai text plan long. Lanjutnya itu ada kontributor, pihak yang memberikan kontribusi kepada sumber daya. Itu mungkin kayak kreator yang membuat percetakan mungkin, bukan. Itu mungkin kayak bantuan dari editor begitu-gitunya kalau di komik ya. Ini apa? Si kontributor. Kontributor itu saya pakai text plan pendek karena kontributor pastinya tidak perlu pakai nama kan pakai nama seseorang jadi nggak perlu panjang menurut saya. Jadi nggak usah pakai plain long. Selanjutnya itu ada tanggal, date, seperti yang udah diajarkan sebelumnya Pak oleh Bapak. Di sini saya menggunakan field type-nya langsung date saja, langsung tanggal, lanjut format fisik atau digital dari sumber daya. Di sini formatnya saya pakai list text. List text itu agar sebentar Pak, maaf. Itu format ya. Eh, kalau list text itu saya akan pilih pakai taksonomi term. Balik lagi karena taksonomi term itu memungkinkan saya sebagai user mengelompokkan format format yang sudah saya tentukan menggunakan daftar istilah yang sudah dibuat seperti sebelum itu saya sudah buat kalau nggak salah. Maaf Pak, nanti saya jelaskan kalau pas saya masukin. Itu tuh kalau nggak salah ada buku fisik sama website kalau komik. Jadi saya sudah bikinkan dua opsi tersebut. Selanjutnya, kalau udah format apa? Ya, identif identitas, identifier. Itu saya pakai number integer. Itu kenapa? Eh, kalau misalkan di buku itu ada ISBN. Tapi kalau misalkan di komik, sebentar saya ambil dulu komiknya, Pak. Kok tadi itu saya niatnya mau pakai ISBN di komik. Ya ada nomor ISBN-nya nanti saya tambahkan. Karena itu berupa number yang tentunya itu pastinya tidak akan sama, jadi saya memakai number integer. Kalau alasan yang pastinya itu karena eh, identifier itu merupakan angka yang unik kan untuk menandai suatu objek, sehingga butuh tipe data yang sekiranya stabil dan konsisten. Nah, kalau identifier di kasus saya ini bisa berupa nomor katalog dari em, toko yang menyediakan komik tersebut atau ISBN-nya. Dan di sini saya sudah cek ada ISBN-nya. Selanjutnya, sumber search. Sumber asli dari yang daya yang diturunkan. Sumber search. Nah, di sini saya pakai text plan karena menurut saya singkat saja. Kalau alasan pastinya, itu tuh karena kan label ini kan sumber yang ditulisnya kan dalam bentuk keterangan yang singkat kan. Jadi gak perlu format yang khusus. Kalau text plan long juga bisa sebenarnya. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing pengguna atau user. Selanjutnya lagi ada language. Di sini language saya pakai list text. Kalau nggak salah, seingat saya masukin tiga bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Jepang, Jepang. Maaf Pak. Lanjut, ada relasi hubungan antara sumber daya dengan sumber daya lain. Relasi di sini saya pakai list text. Itu kalau nggak salah, seingat saya karena saya pakai komik One Piece. Sebentar Pak, singkat kalian ya.
Kalau komik One Piece itu list text-nya saya buat tadi itu karena One Piece terbagi atas dua dua season yang bukan dua season sih. Ah, pokoknya terbagi antara dua cerita yang terpotong dengan jeda setahun dengan jeda 2 tahun. Yang itu yang pertama itu saya pilih ada New World sama Greenland. Itu lanjut coverage cakupan geografis dan temporal dari sumber daya. Kalau coverage di sini saya pakai text plain karena menurut saya singkat saja. Kalau misalkan menurut saya kan cocok aja kayak deskripsinya kan singkat. Terus kalau coverage itu kan mencatatnya tuh ruang lingkup atau tempat yang dan waktu terkait dengan contoh pada bukan kasus, contoh yang akan saya buat ini di komik One Piece. Selanjutnya hak atau right, informasi mengenai hak cipta. Right. Nah, di sini right pakai text plain saja karena aku khusus hak cipta kalau saya lihat dari buku langsung itu eh, pendek saja hak ciptanya itu dari PT mana sehingga nanti kalau text plain lu juga bisa jadi tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Eh, itu udah semua ya? Ya, udah semua. Lanjut soalnya ya ini sudah lanjut tampilkan manage display. Oh, manage detail ini untuk display untuk nomor 3 karena sebelumnya kan kita udah bikin content type isi ada dokumen Dublin Core name-nya dokumen Dublin Core. Lanjut kita add field yang dari 15 elemen ini sudah saya masukkan. Selanjutnya itu di nomor 3 ada mengatur tampilan di display. Nah, di sini dari manage field kita bisa ke sampingnya yaitu manage form display. Di sini saya sebelumnya acak-acakan, tapi saya sempat perbaiki. Kalau misalkan dari segi tampilan itu, saya ingin yang pertama itu menampilkan title. Title dari suatu yang akan dicari nantinya, yaitu titlenya yang paling atas. Jadi lanjut dari title itu, kemungkinan orang mencari itu adalah kreator. Lalu kita taruh kreator di bawah, description, language. Mungkin saya akan taruh lagi siapa publishernya atau date. Hmm, kayak publishernya aja. Di sini saya pindahin ke bagian dekat language. Nah, oh terus ini saya izin menjelaskan juga. Saya baru eh ingat soal ini bintang. Kalau misalkan ada tanda bintang, itu sebelumnya saya buat dengan menggunakan required supaya memastikan agar user atau pengguna yang akan mencari komik One Piece nantinya perlu diwajibkan untuk mengisi publishernya juga. Sepertinya hanya publisher saja yang saya pakaikan required karena itu kan balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya Pak, kebutuhan website masing-masing. Selanjutnya tinggal klik save saja. Kalau begini sudah save, udah di save, kita bisa nanti ke tampilan sini. Oh, saya harus tadi nyontohin dulu ya, Pak. Sebentar deh. Kita ke konten. Mungkin kita lanjut aja. Lanjutnya, masukkan 5 entry data konten tab yang Anda buat melengkapi sebanyak mungkin elemen dapat tampilkan hasil node-nya di front tab dan begitu kan sebagai oh ya baik. Selanjutnya sini saya akan masukkan data contohnya itu saya menggunakan komik One Piece. Nah, di sini tinggal dari structure ke konten. Nanti saya jelaskan juga soal yang bagian manage field display-nya. Ini tinggal add content. Nah, ini kita pilih dokumen Dublin Core yang sebelumnya kita buat di content type. Hmm, baiklah. Nah, di sini tuh awal kan acak-acakan. Awalnya tuh saya tadi hanya taruh title, creator, description, sama
Language di atas, tapi di sini saya pindahkan publisher di bawah description. Language di paling bawah ya. Lanjut, di sini kita akan masukkan contoh. Saya akan pakai contoh dari buku komik One Piece. Di sini angkanya komik volume 1. Ya gitu aja. Titlenya One Piece. Kreatornya sebentar Pak. Saya izin salin di sini kreator saya si Suesha. Deskripsi. Maaf Pak, saya izin salin dari AI saja. Mungkin dari sini aja deh. Ini dihapus. Kita rapikan saja. Kalau sudah, publishernya One Piece itu publishernya Shonen Jump. Weekly Shonen Jump. Buku gede. Weekly Show. Sebentar Pak, wah saya lupa. Shonen Jump. Oh, body itu gak usah diisi. Lanjut ke subjeknya. Di sini subjek itu saya udah pilih beberapa. Ada, oh saya tadi lupa jelaskan. Tadi itu saya pakai text plan di subjek kan. Saya pilih adventure, fantasy comedy, sama science fiction itu saya berdasarkan ini. Oh, maaf Pak, ini di ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada, saya menyesuaikan kategori dari Wikipedia saja. Lanjut, kita pilih adventure saja. Kontributornya saya pakai dari Viz Media saja. Ini yang dari UK, publisher dari versi Inggrisnya. Terus date, tanggal sekarang saja ya Pak. Salah. 12 2000 2000 2025. Ya, maaf. Untuk waktunya 20:55. Terus file filenya mungkin ini aja ya Pak soalnya. Ya, ini saja. Formatnya tadi kan One Piece itu kan ada websitenya kalau nggak salah. Dari Shonen Jump website Jump Comic. Nah, ini ada Manga Plus by Shueisha. Di sini tuh hampir semua manga terbitan dari eh, Jump termasuk komik One Piece itu semuanya bisa diakses di sini. Saya copy aja. Jadi ini formatnya website, identifiernya saya pilih dua, dua saja. Search, search itu tadi apa ya? Sebentar Pak, maaf. Oh, oh iya. Tadi, oh ya tadi kan saya udah salin, maaf Pak. Ngeblank.
Terus di sini itu hampir kebanyakan bisa pilih bahasa juga, tapi di sini karena saya belum memperbarui bahasanya, kita pakai bahasa Inggris saja. Relationnya karena komik volume 1 itu ada di Grand Line, jadi kita klik Grand Line. Coverage. Kalau coverage tuh, oh ya, lokasinya di mana? Kalau coverage tadi tuh kalau nggak salah lokasi geografis ya. Ya cakupan geografis berarti dia tuh kan diterbitkan di Jepang. Ini aja. Kalau right tuh tadi informasi mengenai hak cipta. Hak cipta komik ini tuh saya pakai dari ini aja ya, terbitan dari Indo, Pak. Maaf. Jadi agak lompat-lompat gitu. PT Alex Media Komputindo. Saya pakai itu. PT Alex Media. Nah, gini aja. Kalau udah, ini bisa dicek-cek lagi apakah sudah benar atau belum. Terus kita bisa save. Oh, Suesha. Oh, kreator. Oh, maaf. Maaf, Pak. Kreatornya itu saya isinya Ichiro Oda. Aduh, maaf, Pak. Lupa. Nah, iya. Baru ketemu saya, baru ngeh. Maaf, Pak. Ichiro Oda. Publishernya Suesha. Aduh, iya, Pak. Maaf, lupa. Aduh, saya lupa. Agak ngeblank. Kita ganti lagi saja. Nah, ini kontributornya baru Weekly Shonen Jump. Maaf, Pak. Mau tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Baiklah. Aduh, maaf, Pak. Tadi saya agak gugup. Nah, ini. Nah, ini saya tunjukkan hasil yang sudah saya buat. Aduh, Alhamdulillah muncul juga. Ah, ya, benar. Nah, di sini hasil yang tadi saya sudah masukkan dari kita buat content type, terus kita pilih eh field type-nya mau kayak gimana, lanjut terus kayak pilih lanjut mengisi bagian dari konten yang mau dibikin, kita klik dari konten terus pilih ke create content. Nah, di sini komik volume 1. Titlenya One Piece, kreatornya by Ichiro Oda, subjeknya adventure, terus ini ada deskripsinya. Publishernya Shueisha dan kontributornya itu Weekly Shonen Jump. Di sini saya eh, mendapatkan waktu baca saya membaca komik tersebut. Ini type-nya saya masukkan maaf Pak, sebelumnya pakai format dari soal soal saja. Lanjut formatnya itu website. Karena saya baca di website juga. Lanjut identifiernya 2. Saya pilih 2 saja. Search-nya ini sudah masukkan saya link dari mengakses komiknya secara website. Selanjutnya ada language-nya itu di sini masih pengaturannya Inggris. Nah, relation-nya itu di Greenland. Mm-mm. Coverage-nya berlokasikan di Jepang dan hak ciptanya saya ambil dari hak cipta dari produksi Indonesia yaitu PT Alex Media. Baiklah, sekian Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Maaf untuk penjelasan saya agak belibet dan kayaknya agak masuk akal soalnya setelah saya dijelaskan oleh teman teks soal field type-nya mau kayak gimana itu saya pakai kebanyakan text plain atau text plain long itu karena untuk memudahkan saya saja bagaimana mengisinya. Tapi saya tadi tambahkan list text, saya pakai tambahkan juga eh teks selain teks plain sama teks plain long, saya juga pakai list text dan lain-lain sebagainya itu untuk menjadi mencontohkan kalau misalkan saya itu sudah memahami
beberapa eh, type yang sekiranya menurut saya tuh cocok untuk digunakan pada website untuk pencarian komik begini. Baiklah, sekian Bapak, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, gimana cara berhenti ini? Oh iya, terima kasih Pak.